Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Maryandika Saputra dan Nurgiati akan mempresentasikan materi kami. Yang kami hormati Bapak Fajar Budiman, MPDE, dan rekan-rekan semuanya. Baiklah, pada pembahasan kali ini kami membahas tentang biaya hutang. Biaya hutang merupakan tingkat pengembalian yang harus dilunasi oleh perusahaan terhadap hutang-hutangnya. Hutang yang dimaksud dapat berasal dari pinjaman bank atau obligasi perusahaan. Biaya hutang dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, biaya hutang sebelum pajak. Adalah besarnya biaya hutang sebelum pajak dapat ditentukan dengan menghitung besarnya tingkat hasil internal. Yang kedua adalah biaya hutang setelah pajak. Perusahaan yang menggunakan sebagian sumber dana akan hutang akan membayar bunga. Bunga merupakan salah satu bentuk beban bagi perusahaan. Dengan adanya beban, bunga ini akan menyebabkan besarnya pembayaran pajak penghasilan menjadi berkurang. Berikutnya yang B adalah biaya saham preferen. Adalah jumlah hasil dividen dari saham preferen. Biaya saham preferen dapat diperkirakan dengan mengamati tingkat pengembalian yang disyaratkan dan peringkat lembaran saham preferen yang sama. Pembayaran saham preferen dilakukan setelah pendapatan dikurangi pajak, sehingga modal saham preferen tidak perlu lagi disesuaikan dengan pajak. Biaya modal penggunaan saham preferen dibagi dengan dividen per lembar saham dengan harga saham preferen saat ini. Yang C, biaya laba ditahan. Merupakan istilah untuk laba yang tidak dibagi. Maksudnya adalah sebagai keseluruhan laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagi perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Dividen adalah pembagian pada pemegang saham yang sejajar dengan jumlah saham yang dimiliki. Sedangkan besarnya laba ditahan di suatu perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, perubahan untuk pajak perusahaan. Yang kedua, perubahan untuk strategi bisnis. Yang ketiga, perubahan untuk harga pokok penjualan. Yang keempat, perubahan dalam penerimaan bersih. Adapun manfaat laba ditahan, yang pertama, untuk melunasi hutang-hutang perusahaan. Yang kedua, sebagai salah satu biaya dalam membiayai operasional perusahaan. Yang ketiga, dapat digunakan dalam perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Adapun tujuan laba ditahan diantaranya pembagian dividen. Yang kedua, pembatasan laba untuk tujuan tertentu. Yang ketiga, penyerapan kerugian. Yang D, biaya saham biasa baru. Adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan modal dengan mengeluarkan saham baru. Biaya modal yang dikeluarkan untuk saham biasa baru relatif tinggi daripada biasanya. Saham ini dikarenakan adanya biaya emisi. Dividen biasanya akan dibayar apabila perusahaan memperoleh laba. Akan tetapi, jika perusahaan merugi, maka dividen tidak akan dibagikan. Oleh karena itu, dividen dibayarkan jika perusahaan memperoleh laba, maka diharapkan ada pertumbuhan dividen dari tahun ke tahun. Hal tersebut berarti terdapat harapan peningkatan laba dari tahun ke tahun. Yang E, biaya modal secara keseluruhan. Biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari hutang saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan. Biaya modal keseluruhan adalah biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Konsep biaya modal secara keseluruhan bermanfaat dalam penilaian usulan investasi jangka panjang. Misal dalam menentukan
proyek investasi yang akan diambil dapat ditentukan dengan membandingkan besarnya biaya modal yang harus dikeluarkan dengan tingkat keuntungan yang diperoleh di masa yang akan datang. Untuk mendapatkan biaya modal dari perusahaan, maka perlu dihitung biaya modal tertimbang atau WACC. Faktor yang mempengaruhi WACC antara lain, yang pertama adalah kondisi pasar, yang kedua struktur modal perusahaan dan dividen, ketiga kebijakan investasi. F. Schedule Marginal Cost of Capital atau COC adalah batas tingkat hasil minimum yang harus dicapai oleh suatu investasi agar nilai perusahaan dapat meningkat. COC adalah yang menghubungkan keputusan investasi jangka panjang dan kekayaan pemilik perusahaan. COC digunakan untuk memutuskan apakah investasi yang diajukan akan menaikkan atau menurunkan harga saham perusahaan. Baiklah, itulah hasil presentasi materi kami. Jika ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Kesalahan datang dari kami pribadi dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.